kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan karena kepada kita semua hingga kita dapat hadir berkumpul di ruangan Wali Nagari ini dalam rangka pleno penetapan rancangan peraturan nagari tentang RKP Nagari di tahun 2026. Semoga dalam cara pleno nantinya dapat berjalan lancar dan membuahkan hasil lainnya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak Wali Nagari Haji, kepada rekan-rekan perangkat nagari, tentunya istimewa kepada ketua dan anggota Bamus Nagari Haji. Alhamdulillah lengkap hadir pada hari ini. Tentunya kepada PDTI Kecamatan Linggo Seberati dan wakil yang sangat hormati PLD atau TPP Nagari Haji. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, adapun rapat pleno ini adalah tindak lanjut dari telah dilaksanakannya Musrembang Nagari Haji pada hari Rabu tanggal 26 November tahun 2025, di mana pada Musrembang tersebut telah dilakukan penetapan oleh pemerintah nagari, yaitu oleh Bapak Wali Nagari Haji. Jadi untuk itu supaya hasil turunan dari penetapan tersebut harus dilegalisasi atau dilegalitaskan dalam bentuk peraturan nagari, yaitu pernak tentang RKP tahun 2026. Itulah pada rapat hari ini itu dalam rangka penetapan rancangan pernak yang sekali nanti secara resmi ditandatangani baik oleh Bamus maupun oleh pemerintah nagari hingga sahnya peraturan nagari tentang rencana kerja Pemerintah Nagari tahun 2026. Adapun RKP tahun 2026 ini sebagaimana yang telah disampaikan oleh Wali Nagari pada saat musrembang, yaitu RKP terakhir bagi beliau dalam masa jabatannya selama 8 tahun, karena dengan keluarnya undang-undang perubahan tentang perpanjangtanganan jabatan Wali Nagari selama 2 tahun, dan itu pun adalah kelanjutan dari RPJM rencana jangka menengah pemerintah nagari yang awalnya sebelum perubahan yaitu per 2018 per 2026 dengan ditambahnya 2 tahun, akhirnya terjadilah perubahan RPJM ini menjadi 2018 dan 2026 ya, dari 2024 menjadi 2026. Mungkin RKP ini adalah RKP terakhir masa jabatan Wali Nagari, yaitu Bapak Basrizal. Mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya dengan terpilihnya nanti Wali Nagari terbaru, ini bisa akan disusun kembali RPJM yang akan datang. Mungkin demikian dulu dari saya sebagai tim penyusun RKP Nagari RI tahun 2026 sekaligus sebagai sekretaris Nagari. Itu mungkin ada pesan-pesan sponsor atau nasihat atau pesan dari Pak Wali Nagari sebelum pernah tentang RKP tahun 2020 ini sah atau ditandatangani secara resmi oleh Bamus Nagari Haji, dalam ini keputusan Bamus Nagari dan pernah yang akan ditandatangani oleh Wali Nagari Haji. Mungkin itu dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Pertama sekali mari kita sama-sama mengucapkan rasa puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkalipan aman Allah kita dapat hadir dalam kesempatan ini dalam rangka penetapan RKP tahun 2026. Kemudian salawat dan salam juga kita sama-sama menyampaikan kepada manusia yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi. Yang pertama saya hormati Ketua BAMUS beserta anggota, saya hormati PDTI, yang saya hormati PLD Nagari Haji, saya hormati sekretaris beserta anggota. Baiklah, Bapak Ibu, pertama saya mengucapkan terima kasih atas undangan yang saya lepaskan kepada Bapak Ibu akan hadir dalam kesempatan ini. Jadi saya menyampaikan kepada Bapak Ibu, mungkin selama saya menjabat sebagai wali negari tahun, jadi mungkin dalam RPJM mungkin tidak terlaksana kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam RPJM. Padahal mungkin ada yang pertama dari Bodo 1 nanti dulu ada di Bapopik dilaksanakan kegiatan fisik, itulah banyak terlantar kegiatan yang tidak bisa saya laksanakan. Jadi mohon untuk diperhatikan oleh Pak Ibu, itu kendala-kendalanya. Jadi mungkin tidak seluruh kegiatan yang bisa dilaksanakan, mungkin faktor musibah yang menimpa itu, mohon kepada Bapak Ibu untuk memaklumnya. Jadi mungkin nanti untuk tahun ke depannya nanti tentu disusun pula RKP yang dibentuk wali-wali terpilih nanti RPJM yang ke depannya. Jadi untuk RPJM untuk tahun periode raya mungkin sudah berakhir gini ya. Itu jadi mungkin itu juga kalau ada kesalahan dan kekurangan saya selama saya mendapat nanti selama ini baik BAMUS, PLD atau PDTI pada kesalahan dan kekeliruan baik secara fisik maupun secara segala macam lah, saya mohon maaf. Kalau diberi maaf Mulai. Berarti kedepannya nanti Ini dimaafkan. siapa yang terpilih nanti bisa melanjutkan kegiatan nanti. Mungkin dari gambaran untuk tahun 2026 nanti mungkin anggaran itu kalau saya lihat mungkin menipis apa namanya mengkerucut kecuali dari 1,2 sekarang mungkin menjadi sekitar 600 juta, 400 sudah membayar gaji BAMUS sama perangkat, jadi tinggal kira 200 juta lagi untuk kegiatan itu gambaran yang saya jadi nanti ya itulah. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Kalau ada kelebihan dan kekurangannya saya mohon maaf. Jadi saya tutup saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari PLD atau PD pesan-pesan moral atau pesan-pesan memberikan kesan tentang kegiatan di Nagari Haji mulai dari tahun 2018 sampai terakhir 2026. Panjang apa sih? Ya, Di bawah wali sih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Bersyukur kita kepada Allah
KP terakhir. Mudah-mudahan tidak terakhir saya. Masih ada KP ini masih banyak. Iya. Mungkin selama Itu beliau tahun ya, itu tahun dari tiap tahun ada. Kemudian salam kepada Nabi Muhammad SAW yang kami hormati Pak Wali Nagari Haji. Alhamdulillah sudah dari periode 2018 ya. Selama 8 tahun perjalanan, mudah-mudahan ada perkembangan kebaikan, perkembangan baik fisik maupun mental dan budaya segala macam. Yang kami hormati juga Ketua Bamus beserta perangkat pada hari ini, Ketua Bamus beserta keanggotaannya, kemudian yang kami hormati perangkat nagari, kemudian dari TPP Pak Mas Wandi, beliau paling dakek sih kok mendampingi, kalau berhenti beliau yang paling dakek. Baik, mungkin informasi singkat saja yang bisa kita sampaikan ya tentang perkembangan terbaru. Alhamdulillah sekarang sudah keluar, mungkin sudah di-share Pak Sek, surat edaran bersama yang Menteri. Kemarin ada press release sudah kita sampaikan juga, tapi itu belum ditandatangani. Sekarang sudah ditandatangani surat edaran bersama yang tentang menyikapi anggaran kegiatan tahun 2025 ini. Nah, kegiatan itu adalah jelas dana yang khusus non-ERMA itu dipotong. Dana non-ERMA dipotong bagi nagari yang memang belum salur sampai saat ini. Di Limbosari Beganti itu ada kurang lebih 11 nagari yang belum salur DD non-ERMA. Dan alhamdulillah air haji salur ya. Air haji ada 5 nagari di Kecamatan Linggo yang mendapatkan penyaluran langsung secara penuh, dan kita cukup aplaus ya kepada seluruh kru dan pejabat yang bertugas yang berjibaku selama ini. Alhamdulillah tidak berani Pak Purbaya karena sudah masuk ke rekeningnya. Bagi yang lalu bagaimana solusinya? Berdasarkan hasil pertemuan antar kementerian, kemudian juga mengapresiasi dari APDESI yang demo kemarin di Jakarta, Asosiasi Perangkat Desa itu, maka memang keputusan itu tidak bisa dicabut. Maka konsekuensinya adalah bagi nagari atau desa yang memang belum salur ya, dana ERMA kan sudah ditransfer semua, dana ERMA-nya. Jadi dana ERMA itu bagi yang belum salur kegiatannya untuk kegiatan ketahanan pangan dan segala macam itu boleh dipakai untuk membayar kegiatan yang non ERMA seperti guru mengaji, guru TK PAUD dan non-kader yang bersifatnya hak dan kewajiban dari bagian dari masyarakat nagari yang bertugas yang diberikan amanah. Itu edarannya. Kemudian menyikapi tahun 2026. Jelas ya, 2026 itu anggaran dana kita 60 triliun. Itu kayaknya sudah klop di situ, 60 triliun, 40 triliunnya habis untuk koperasi, tinggal 20 triliun. 20 itu dibagilah dengan jumlah dana desa yang ada. Desa yang menerima pendanaan itu ya kurang lebih sekitar, sama Pak Oli sampaikan tadi, DD itu kurang lebih sekitar 200 sampai 250 masing-masing satu desa. Kemudian sisanya adalah dengan ADD untuk perangkat. Kemudian bagaimana nanti kita menyikapi yang anggaran demikian? Kita menunggu Permendes terbaru kemana saja perginya dana yang kisaran 250 juta. Tapi yang jelas kita ada sedikit angin segar itu adalah bahwa kalau seandainya koperasi ini jalan, kita mendapatkan 20% dari sisa bagi hasil. Nah, jadi walaupun habis potong situ, kita berharap tentu ini tugas bersama Pak Wali, Pak Sek, Pak Bamus semua. Bagaimana koperasi ini bisa cepat berdiri? Salah satu syaratnya adalah hibah. Nah, hibah, maka dari sekarang berusahalah kita mencari lokasi yang bisa untuk dihibahkan. Tapi laporan yang kami sampaikan kemarin kan minta juga pendamping desa melaporkan koperasi itu. Di situ memang kepemilikan lahan ada 3 rupanya. Pertama ada perorangan, yang kedua ada milik perorangan umum, pemerintah desa, kemudian ada miliknya itu statusnya kelompok atau apa. 3 di situ pelaporannya salah. Berarti kalau demikian berarti mudah-mudahan walaupun nanti tidak bisa dia menghibah atas permintaan nagari,
Ada juga status itu perorangan. Kita lihat di status pelaporan itu. Ada beberapa nagari yang kita lihat kemarin itu di pesisir selatan, Linggo ada 2 ya. Linggo ada 2 nagari yang sudah mulai jalan dan sudah membangun, Purwogadang dan Pasar Lama. Kalau Linggo statusnya memang milik Pemdes itu bahasanya, pemerintah desa. Jadi memang kita ini harus berdiri karena dana kita sudah dipotong. Dana kita sudah dipotong, kalau dia tidak ada lokasi itu rugi ya. Rugi, dana dipotong tapi koperasinya tidak berdiri. Jadi bagaimanapun caranya nanti kalau memang tidak ada orang luar, termasuk harus, kalau saran ambo ya, saran harus ke dalam, yaitu mabik ke dalam lah ya. Mabik ke dalam adalah tentu bagian dari kita lah, dari Bamus, dari perangkat, atau memang pengurus koperasi itu sendiri harus menyediakan tanahnya untuk pendirian. Bagaimana status caranya nanti perhitungannya ya pandai-pandai lah. Penting itu harus berdiri. Tapi dengan catatan harus di tepi jalan. Kalau memang tidak bisa di jalan raya, kita berharap di jalan raya ya supaya nanti ada akses cepet. Kalau tidak bisa mungkin arahkan dalam, tapi jangan terlalu ke pelosok mana ya. Maksudnya payalan nanti orang pas ngadu itu balik nanti. Bilangnya masih di pusat lah. Kalau dari Kota Merapak, sebenarnya dah diampu lah di simpang itu dah. Simpang pernah tadi balik itu dah. Bisa ada pos rondo tu ganti ya, ada pos rondo tu mah ganti tu ikut bersih tu. Nego ada cuma ini. Ya. Pasalnya 20-30. bunga terdampak kan mah. Jangan sebenarnya Bisa diatasi. bisa ditasi. Diatasi bisa cuma dengan Jadi kena ya pertimbangan kalau itu tidak uang bayi. berarti ada ukurannya Tambah kan? Jadi sini tuh beda meter itu biaya ngelabi itu awak. Nah, itu lanjut. Ya, yang penting ini kita berharap harus dari sekarang maka harus pikirkan ini karena kita dipotong. Itu saja mungkin. Kemudian dari RKP kita tetapkan bukan berarti dana tidak ada, RKP tidak jadi doh untuk penggunaan RKP nak gitu doh. RKP kok tetap biarlah dengan sendirinya kalau RKP kok apapun bila nanti dapat dana segala macam ya kita laksanakan. Kalau mana tahu nanti berubah peraturannya. Jadi ditetapkan. Jadi kita tetapkan saja tentang RKP. Itu saja mungkin Pak Sek dan Pak Wali, dan kita apresiasi kinerja Pak Wali selama dari 2018 ya. 2018 sampai sekarang alhamdulillah sudah banyak perkembangan Pak Wali. Perkembangan baik dari fisik maupun kegiatan lainnya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillah kita dapat hadir di ruangan Wali Nagari Air Haji ini. Itu sama-sama sudah kita ketahui itu adalah dalam rangka rapat pleno penetapan RKP untuk tahun 2025 ini. Kemudian selawat serta salam kita sampaikan kepada Imam Alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara Wali Nagari Haji yang kami hormati, PLD PDTI yang kami hormati, seluruh perangkat nagari mulai dari sekretaris sampai kepada kepala seksi urusan kawur dan staf, termasuk dengan seluruh anggota Bamus rekan saya yang saya hormati. Ya, singkat saja bahwasanya seperti apa yang telah disampaikan tadi, ini RKP terakhir untuk jabatan seorang wali negari yang atas nama saudara Basri Rijal. Ya, beliau telah melaksanakan tugas alhamdulillah selama 8 tahun, walaupun banyak kekurangannya, ada kesalahannya, itu juga namanya manusia. Tidak ada manusia yang tidak salah, manusia tidak ada yang sempurna. Namun keberhasilan kita apresiasi, kesalahan tetap kita maafkan. Kemudian ya, bahwasanya
untuk tahun berikutnya 2026 sampai ke depannya ini seperti apa yang sudah kita dengar bersama, bahwasanya ADD termasuk DD ini terjadi pengerucutan ya. Maka pengerucutan itu apalagi sekarang ada namanya Koperasi Merah Putih, itu dana yang paling banyak terserap. Kemudian seperti yang sampaikan tadi oleh PLT Saudara Kamil Jufri ya, kalau kita lihat di Kecamatan Linggo Sadibalanti baru 2 nagari yang ada lokasi untuk kantor Koperasi Merah Putih, terutama sekali Pasar Lama dan Muara Gadang Air Haji. Dan nagari yang lain ada 7 nagari ya. Apakah tidak punya lahan untuk kantor Koperasi Merah Putih? Ada ya. Kalau ditempatkan seperti apa yang disampaikan tadi di simpang dekat namanya pos ronda, itu impossible, tidak akan mungkin karena lahan-lahan pribadi. Yang kedua, lahannya juga tidak sesuai menurut standar 20x30 ya. Sesuai dengan harapan tadi, kantor Koperasi Merah Putih itu kalau dapat di pinggir jalan hitam, kalaupun tidak bisa dibawa ke dalam, tapi jangan terlalu ke dalam. Ada solusi tentang itu ya. Nagari Air Haji ini masa-masa dulunya kan ada punya aset nagari ya, tanah aset nagari, apa salahnya kita diletakkan di sana ya. Lahannya juga luas, kemudian letaknya juga tidak terlalu ke dalam, yang terletak di Kampung Koto Merapak, Padang Tadikat Air Haji ya. Silakan ya, apakah itu tanahnya punya surat, ataukah tanahnya memang bekas desa, ataukah tanah itu milik sekarang pihak pribadi, itu yang selama ini kita belum mengetahui. Tapi carilah solusinya, mudah-mudahan ya. Nagari Uang bisa mengaku negeri Jawa, indah bisa, iko yang jadi persoalan. Kemudian ya, segala rangkaian kerja menurut sesuai rencana ya, planningnya sudah berjalan dengan baik. Kemudian hari ini penetapan LKP, insya Allah seluruh kegiatan, seluruh musyawarah kita sudah laksanakan. Cuman ya, kami selaku Bangmus ya, mulai dari saya sebagai ketua, Saudara Aswir, Saudara Dahlia, Adrian Irwansyah, masuk Azrin ya, ko came deka ini tegamang deka yatur. Apa tuh came deka ini tegamang deka yatur? Bahwasanya hari Kamis terjadi banjir ya. Banjir terjadi hari Kamis, turun masyarakat, turun wali, turun perangkat, kemudian turun KSB. Setelah pasca banjir, bahwa mengecek transparan aja, ngecek up to date ya. Ya, bantuan saluran dari negara sudah disalurkan, alhamdulillah, itu terima kasih. Cuman kami selaku Bangmus ya, kenapa kok tidak diikut sertakan? Itu yang pertama. Gue tanya dulu ke Asir, ada enggak di bagian tuh? Hah? Bila? Azrin? Rian? Ya itu. Kenapa kok Bangmus tidak diikut sertakan? Apalagi maaf, Ambo sebagai Bangmus sekaligus sebagai ketua KSB ya, ini tidak bagai-bagai itu. Tidak dibawa, tidak bagai-bagai itu. Tapi untuk kedepannya Nana Muawakun harus berkolaborasi yang baik ya. Ada mulai dari awal, di tengahnya, setelah terjadi Bapo Kio, segala urusan masyarakat, bukan hanya di kantor wali nagari, bukan hanya wali nagari, bukan hanya sekretaris, tapi yang namanya pemerintah nagari itu terdiri dari wali, serta anggota, dan juga Bangmus. Jadi yang menanggulangi apa-apa keluhan masyarakat itu termasuk juga dengan Bangmus,
Kemudian ya nan terlanjur yang berlalu biarlah berlalu, tapi ini saran saya ya, kok dapet ya kami selaku Bamusko kok dapet janganlah ditinggalkan begitu saja. Itu terima kasih yang pertama. Yang kedua, ini ada usulan daripada masyarakat, ini di luar konteks ya, bahwasanya kita Nagari ya itu punya dana OP sebanyak 3% ya. Dana OP itu sesuai dengan rapat di atas kita dulu, itu bisa dipergunakan untuk kepentingan masyarakat kalau dalam keadaan darurat. Mohon maaf saja ya, ambo ngecek belak-belakan, ambo ngecek terbuka, tidak kami buat ya. Ketika anak ambo sakit, baik kepainan, alangkah kasak kusutnya ambo menjadi kepyang sampai minta ke sekretaris, sampai minta mohon kalena dicari jalan solusinya sama sekretaris. Alhamdulillah dapet, tapi bayi ya dia. Tapi ya kalau memang ada dana OP itu 3% untuk menanggulangi keadaan darurat, kenapa itu tidak bisa disalurkan dulu? Yang kedua, itu yang pertama masalah ya dana OP. Dana OP selanjutnya sekarang saudara kita ya, sekarang saudara kita M. Yusuf yang ada di Simpang Lubuk Buaya itu dalam keadaan stroke, tidak bisa bergerak kemanapun juga ya, tidak bisa bergerak ke dapur, yang namanya ke WC tidak bisa bergerak, harus ditata. Kalau dapet ambo berharap bisa ndak dikasih bantuan kepada saudara tersebut ya, bantuannya ndak secara penuh kate penuh kawawa lah, istilah kata gini kok disediakan oleh pihak Nagari, bagaimana bisa menanggulanginya supaya yang dia itu walaupun dalam keadaan sakit tapi masih bisa bergerak ke sana kemari, tentu dengan memakai alat yaitu kursi roda ya. Tolong oleh pemerintah Nagari, kalau ada dana OP yang bisa disalurkan, saya minta tolong itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Simpang. Mungkin dari apa yang disampaikan oleh Ketua tadi, ya, samping pesan moral mungkin ada yang perlu menjadi catatan atau jadi tidak lanjut dari pemerintah Nagari, itu mungkin Pak Wali dapat memberikan jawaban tentang apa yang telah disampaikan dari Pak Ustaz. Ada Pak Wali, silakan. Baik ya, ini pertanyaan dari Bang Mustadi tentang pembagian tadi. Tidak, mengenai tanah untuk lokasi. Mengenai lokasi untuk koperasi gerai, kegiatan koperasi itu kan di kota Bamus kan ada tanah Nagari di Kota Marapak. Jadi kalau kita lihat zaman waktu wali juga menjabat sebagai wali Nagari, jadi sampai sekarang ini tidak ada suratnya. Sebab orang membangun koperasi itu ada surat buktinya. Nah, sampai yang kedua, tempat lokasinya itu di dalam jauh dari itu alasannya. Sebab koperasi itu dibangun tidak bisa membuat jalan, dananya nggak ada, jadi kita membuat jalan itu nggak ada biaya untuk khusus untuk membangun gedung saja, biaya. Kalau itu harus dibuat jalan dulu, gitu kan? Dibuat jalan dulu ke tempat lokasi itu. Banyak kebebasan lahan segala macam, banyak. Jadi itu kendalanya kalau tanah di Nagari itu, tanah Nagari itu yang ada. Jadi tidak bisa kita menambah biayanya, tetap buat jalan. Kalau tidak bisa dana itu membuat jalan untuk ke dalam itu bisa. Nah, itu apa? Itu alasan saya Pak. Jadi kebetulan kalau membuat itu ada suratnya, misalnya surat IPA, surat Nagari, ada suratnya. Jadi sampai saat ini kan suratnya nggak ada.
sampai dia lihat ke Painan sampai tidak